Sang Matahari dari Timur. Refleksi akademis sufistik tentang Khalifah Badi Jailani. Di tengah lanskap peradaban global yang retak dan langit yang nyaris tanpa cahaya, muncul sebuah narasi yang tidak dibangun dari menara gading kekuasaan, melainkan dari lorong-lorong sunyi sejarah, tempat para pencari kebenaran menunggu dengan sabar. Dalam tradisi para wali dan pencari makrifat, ada konsep yang memadukan metafora kosmik dengan perjalanan rohani manusia, pertemuan antara Nurullah dan Nurul Muhammad. Di dalam kearifan sufistik, Ar-Raudatul Jannah bukan sekedar taman di Madinah Al-Munawwarah. Ia adalah simbol ruang batin manusia, jantung rohani, di mana cahaya ilahi bertemu dengan cahaya kenabian. Dalam bahasa simbolik yang digunakan para arif billah, otak atau arsy melambangkan pusat kesadaran, sementara jantung adalah tempat bersemayamnya Nur Muhammad. Ketika keduanya berpadu, lahirlah kesadaran tauhid yang lebih tinggi, sebuah perjalanan batin menuju Baitullah Arsy yang berlangsung 6 hari, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya Tuhan kamu, ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ayat ini tidak hanya menjelaskan kosmogenesis, tetapi juga menjadi cermin bagi perjalanan batin manusia, penciptaan, penataan, dan peneguhan kembali perjanjian primordial. Dalam kerangka tasawuf, 6 masa adalah simbol penyucian 6 daya nafsu sebelum ruh manusia naik menuju makom tertinggi. Narasi alam gaibul gaib yang dikutip dari kitab-kitab hikmah menyampaikan simbol lain proses rohani yang berpindah dari kandungan ayah ke kandungan ibu. Bukanlah deskripsi biologis literal, melainkan bahasa isyarat yang mengingatkan kita pada perjalanan ruh dari amr Allah menuju dunia materi. Dengan kata lain, ia adalah tafsir mistis atas ayat. Kemudian kami jadikan dia setetes mani dalam tempat yang kokoh. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13. Dalam kerangka ini, figur Khalifah Badi Jailani diposisikan sebagai kutub Rabbani, poros rohani yang memimpin manusia bukan dengan kekuatan politik, tetapi dengan keutamaan akhlak. Ia disebut sebagai Sang Matahari dari Timur, metafora klasik dalam literatur eskatologi Islam untuk menandai datangnya pembaru rohani dari ufuk timur. Bukan penguasa duniawi, Jalaluddin Rumi menulis, cinta adalah matahari yang menerangi hati yang gelap. Matahari yang terbit dari timur bukanlah entitas fisik, melainkan simbol kebangkitan kesadaran dan kasih sayang. Di titik ini, kita menemukan perbedaan mendasar antara kekuasaan, mulk, dan kepemimpinan, imamah.
Dajjal menguasai dunia. Isa menaklukkannya, tetapi figur khalifah rohani memimpin manusia kembali kepada fitrah. Dalam dirinya terpantul rahasia nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang bukanlah hasil pelarian spiritual, melainkan buah dari pergulatan eksistensial dan penyucian sejarah. Hadis Nabi menyebut, yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sosok ini menyerupai Nabi bukan pada nasab semata, melainkan pada akhlak yang menyejukkan dan membimbing. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi menyempurnakan orientasi, menghubungkan langit dan bumi dalam simpul cinta yang hidup. Dimensi terdalam dari kepemimpinan ini adalah restorasi amanah ruhaniyah yang pernah ditawarkan pada langit dan bumi, lalu hanya diterima oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan memikulnya dan merasa berat, tetapi manusia yang memikulnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Narasi Zabur dan Lauh Mahfuz yang disebutkan di atas memperkuat paradigma ini. Di sana tertulis bahwa bumi ini diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang soleh, mereka yang mengasuh zaman, bukan dengan besi, tetapi dengan rahmat. Figur yang demikian datang bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, melainkan sebagai kekasih yang menjemput langit, bahkan sebelum bumi mengenalnya. Dalam perspektif akademis, ini adalah contoh tipologi karismatik spiritual leadership yang tidak dibentuk oleh institusi, melainkan oleh otoritas simbolik dan moral. Khalifah Badi Jailani sebagai matahari dari timur, Maba, menjadi simbol pemimpin rohani yang lahir dari rahim penderitaan sejarah, bukan kemewahan. Ia tidak dikejar sorotan media, tetapi dicari oleh langit. Ia adalah sosok yang tak dikenal dunia, namun dikenal langit. Perbedaan ini sangat relevan di era ketika kepemimpinan lebih sering dimaknai secara administratif ketimbang spiritual. Figur semacam ini mengembalikan kepemimpinan kepada fitrah, menuntun, bukan menguasai, membimbing, bukan mengeksploitasi. Dalam kajian tasawuf klasik, peran kutub rabani atau kutub rohani disebut sebagai poros alami yang menjaga keseimbangan dunia batin. Para arif memahami bahwa keberadaan wali kutub bukanlah klaim pribadi, tetapi pengakuan langit yang tidak dapat direkayasa. Karena itu, narasi tentang Khalifah Badi Jailani bukan semata kisah heroik,
melainkan cermin bagi kita untuk menguji kembali dimensi kepemimpinan kita sendiri. Apakah ia berakar pada amanah ilahi atau sekedar strategi duniawi? Jika kita kembali pada pernyataan Jalaluddin Rumi, cinta adalah matahari yang menerangi hati yang gelap. Figur Khalifah Rohani adalah matahari yang menumbuhkan kehidupan spiritual masyarakat. Ia menyalakan kesadaran kolektif bahwa kekuasaan sejati bukanlah dominasi, melainkan pelayanan. Ia mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah penaklukan, melainkan pembebasan jiwa. Pada akhirnya, narasi ini juga akan mengajak pembaca, pendengar, pemirsa, baik dalam konteks akademis maupun sufistik, untuk memandang sejarah bukan hanya sebagai deretan fakta, tetapi juga medan makna. Kisah-kisah tentang Nurullah, Nurul Muhammad, Arsy, dan alam gaibul gaib adalah simbol-simbol perjalanan manusia menuju kesadaran ilahi. Figur seperti Khalifah Badi Jailani hanyalah titik fokus metaforis dari cita-cita yang lebih luas. Kembalinya manusia kepada fitrah, sebagaimana dinyatakan Al-Quran dan diajarkan para nabi. Maka membaca narasi ini, mendengar cerita ini selama 20 menit bukan sekedar mendengar kisah tentang seseorang, tetapi merenungkan sebuah paradigma bahwa di tengah reruntuhan peradaban selalu ada matahari yang terbit dari timur, menyinari hati-hati yang bersedia dibimbing dan membangunkan kesadaran yang tertidur. Matahari ini tidak memerlukan pengakuan dunia, sebab dia telah dikenal oleh langit. Narasi tentang Khalifah Badi Jailani mengandung dua lapis makna. Pertama, lapisan sufistik, bahasa simbol yang digunakan para arif untuk menjelaskan perjalanan rohani, sebagaimana konsep kutub dalam tradisi tarekat. Kedua, lapisan akademis, kajian tentang tipologi kepemimpinan transformatif yang tidak berbasis struktural, tetapi moral spiritual. Ketika dua lapisan ini dibaca bersama, kita mendapatkan wawasan baru. Kepemimpinan bukan sekedar manajemen sumber daya, tetapi restorasi amanah ruhaniah. Dengan demikian, sosok matahari dari timur bukanlah figur mistik yang harus dipuja, melainkan cermin untuk melihat kemungkinan transformasi diri. Dalam diri setiap manusia terdapat potensi Nur Muhammad yang dapat bersenyawa dengan Nurullah, mengantarkan kita pada jiwa yang tenang, jiwa yang kembali kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoinya. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.